Lala, apakah sudah menguasai lucid dream? Oli tahu apa yang akan Anda lakukan bila menguasai lucid dream. Film ini sedikit berbeda dengan lucid dream, di mana menceritakan kalau mimpi itu adalah sebuah dunia selain dunia nyata yang kita tinggali. Pemerannya bocah kecil yang lucu dan si tangguh Aquaman. Tanpa banyak pucat, siapkan opium and let's watch. Diceritakan seorang gadis kecil bernama Nemo yang hidup dengan ayahnya di Pulau Mercusuar. Mereka tinggal bahagia dan saling mengisi hari. Ayahnya sering nyeritain dongeng fantasi tentang petualangan di dunia mimpi saat nemenin Nemo tidur. Terutama tentang mutiara keinginan yang bisa ngabulin permintaan. Di dongengnya, ayah si Nemo sama temennya teh mantan penjahat yang dicari-cari di dunia mimpi. Suatu malam pas badai, ayahnya kepaksa harus jemput nelayan yang kejebak badai. Dan dia pamitan sama si Nemo. Dalam tidurnya, Nemo mimpi keseret ombak ke laut lepas dan ngelihat ayahnya diterkam nightmare dari lautan dalam. Nemo yang kaget, kebangun dan ternyata udah pagi lagi. Nemo ngelihat orang ramai di depan rumahnya dan ternyata ayahnya semalam gak selamat dan wafat. Ayahnya ngasih wasiat kalau Nemo sekarang harus tinggal sama pamannya bernama Philip. Nemo asalnya gak mau, tapi demi wasiat ayahnya, dia mau juga tinggal sama pamannya. Pamannya ini ternyata ansos, dan kayak gak pernah ngobrol sama manusia. Sampai komunikasi mereka juga jadi canggung. Hello. I'm so sorry for your loss. Malamnya di rumah baru, Nemo mimpi kalau dia pergi ke Pulau Mercusuar ditemenin Pig pakai ranjang yang ujug-ujug bisa jalan. Sampai di rumah Mercusuar, dia ngeliat kalau ada orang yang lagi ngobrak-ngabrik kamarnya. Orang ini tinggi gede kayak Aquaman dan ngaku bernama Flip. Nemo ngeh kalau orang ini adalah teman ayahnya waktu jadi penjahat di dunia mimpi. Named Flip. You're Flip? Nemo yang masih ngerasa aneh sama mimpinya ditanyain peta sama si Flip. Nemo tapi nggak tahu apa-apa. Boro-boro peta, mimpi ini aja udah aneh kata dia teh. Nemo malah debat kalau Flip gak harusnya ngacak-ngacak mimpi orang lain. Dan dia malah dilempar keluar sama si Flip. Dan Nemo langsung kebangun. Wake up, kid. Nemo dimasukin ke sekolah elit sama pamannya yang lumayan kaya. Tapi Nemo tetap ngerasa nggak nyaman. Walaupun dia sebenarnya pinter. Okay. Malamnya di mimpi, dia nemuin peta yang kemungkinan dicari Flip. Pas bangun, dia buka figura yang sama dan ternyata peta itu beneran ada. Oh my gosh. Dia jadi mikir, apa beneran dunia mimpi itu ada? Nemo langsung nyiapin beberapa peralatan buat ngejalanin rencananya. Sebelum masuk ke sekolah, Nemo pinjem HP Philip buat ngisi izin cuti sekolah tanpa sepengetahuan Philip. Di sekolah, Nemo bukannya masuk kelas tapi ke ruang bawah tanah dan masang hemok terus bobo deh. Di dunia mimpi, yang kayaknya dunia mimpi, Flip yang asalnya ogah bawa Nemo akhirnya ngalah dan berpetualang berdua. Si Nemo ternyata ingin banget ketemu sama ayahnya dengan bermodalkan mutiara keinginan. Peta ini adalah hasil curian Flip sama ayahnya Nemo dari BAB. Makanya mereka jadi buronan. Petanya mengarah ke laut mimpi buruk di mana ada mutiara pengabul keinginan di sana. Ayahnya Nemo pernah ke sana sendiri dan nemuin mutiara itu. Gak tahu keinginannya apa. Yang jelas, dia gak pernah balik lagi ke dunia mimpi setelah itu. Sementara Flip kebalikannya, dia gak pernah balik ke dunia nyata. Sampai dia sekarang udah lupa siapa dia di dunia nyata. See your nightmares. Flip ngasih tahu aturan di dunia mimpi. 1. Jangan mati di mimpi orang lain. Karena si Nemo ini abadi cuman di mimpinya sendiri. Jadi kalau mati malah kebangun. Kalau di mimpi orang lain, mati nggak hidup lagi. 2. Jangan terlalu banyak ngerusak mimpi orang lain. Soalnya petugas BAB, Biro Aktivitas Bawah Sadar, bisa datang nangkep mereka. Baru juga di mimpi pertama,
Flip sama Nemo ketemu sama agen BAB bernama Green. Dan Nightmare datang yang ternyata mirip Kraken hitam. Nightmare itu ternyata dari ketakutan si Nemo dan bakal terus ngejar si Nemo di dalam mimpi. Di mimpi kedua, mereka kejar-kejaran sama si agen Green dan di sini kita tahu kalau semua mimpi itu terhubung selama kita tahu pintunya di mana. Oh, hello. Di mimpi ketiga, mereka ketangkep sama si Green pakai pistol pelambat. Mungkin kalau kita juga mimpi lari tapi berat, kita sedang kena tembak agen BAB, guys. Nemo dibebasin, sementara Flip tetap di dalam sel. We make sure of that. Time to wake up. Di dunia nyata, Nemo yang kayak Watados pulang dijemput Philip. Di rumahnya, Philip nunjukin kenang-kenangan dia sama ayahnya Nemo. Dari kenang-kenangan itu, Nemo jadi tahu kalau Flip ternyata adalah mimpi Philip yang terlupakan. Sebelum tidur, Nemo pinjem alat pencongkel kunci punyanya si Philip. Besoknya, di sekolah, Nemo datang lagi buat nyelamatin Flip dengan modal pencongkel kunci milik pamannya. Picking locks. Setelah bisa ngebebasin Flip, Nemo pura-pura jadi petugas yang bawa Flip. Beberapa petugas BAB kekecoh, tapi pas buka lift, mereka apes karena papasan sama si Green. Untungnya, Nemo bisa nyuri senjatanya dan bikin Green jadi patung. Mereka pun kabur dan malah dapat jalan pintas ke mimpi terakhir sebelum ke laut mimpi buruk. Green yang udah balik normal, nyusul mereka yang ada di mimpi angsa raksasa. Pas Green mau nembak, mereka milih lompat dan naik angsa. Flip izin ke yang punya mimpi buat pinjem angsanya dan mereka sampai di pintu terakhir. Sampai di sini, Nemo baru bisa ngasih tahu Flip siapa Flip di dunia nyata. Flip yang kecewa kalau di dunia nyata dia adalah seorang pemurung, gak banyak ceweknya, malah jadi males buat nyari mutiara keinginan dan ninggalin Nemo sendiri. Nemo yang tadinya mau nahan si Flip, kebangun soalnya dibangunin sama guru BK. Nemo ternyata diaduin sama si Jamal dan akhirnya paman si Nemo dipanggil. Di sini guru BK berusaha ngasih saran hati ke hati antara paman sama ponakan, tapi justru malah bikin Nemo sama Flip mulai marahan. Hingga sampai di rumah, mereka meledak dan saling teriak. You should go to your room. Where do you think I'm going? You're not my dad. Nemo yang sekarang lagi puber, ngerasa sendiri banget. Ayahnya udah jelas wafat. Philip gak bisa ngertiin dia, ngobrol aja susah. Terus si Flip yang di dunia mimpi juga sekarang ninggalin dia. Nemo akhirnya mutusin buat balik ke Pulau Mercusuar sendiri. Anak kecil kan suka kabur kalau marah. Nemo pakai perahu hadiah Philip dan sendirian ngedayung ke Pulau Mercusuar. Padahal cuaca lagi hujan gede. Nah, di tengah angin dan ombak, Nemo akhirnya kena masalah dan pingsan. Hingga dia masuk alam mimpi. Di alam mimpinya, Nemo udah terjun ke laut mimpi buruk dan masuk ke dasar lautnya. Yang di dalamnya ternyata adalah lautan mimpi buruk yang sebenarnya. Di sana ada bangkai hewan-hewan aneh dan bangkai kapal. Di dalamnya inilah terdapat mutiara keinginan. Di mimpi yang lain, si Flip yang tadinya mau mabok-mabok karena seneng jadi buronan nomor 1, ngebatalin niatnya dan nyuri pesawat milik petugas BAB. Soalnya dikasih tahu kalau ada anak gadis kecil yang masuk laut mimpi buruk sendirian. Balik lagi ke si Nemo, dia dibantu si Pig dapat 1 mutiara. Tapi tanpa sadar, ternyata Nightmare nyusul sampai sini. Nemo yang telat sadar udah hampir dihap sama Nightmare. Flip dengan pesawatnya untung tepat waktu dan berhasil nolong Nemo dan kabur dari Nightmare. Nemo nyuruh Flip ke Pulau Mercusuar, soalnya tempat itu nggak bisa didatengin Nightmare. Di dunia nyata, Philip yang kebangun nyari-nyari Nemo dan nelpon Carla si penjaga pantai Thea.
Philip ngeh kalau Nemo kemungkinan pergi ke Pulau Mercusuar dan buru-buru nyusul sama Carla. Di perjalanan pulang ke mimpinya si Nemo, Nemo dan Flip harus ngelewatin mimpi-mimpi orang lain lagi. Adegan ini agak tegang, tapi kalah sama kocaknya. Kita jadi tahu kehidupan asli dari orang-orang yang Nemo dan Flip temuin di dunia mimpi. Di film ini, karakter kita di mimpi itu adalah salah satu alam bawah sadar kita yang nunjukin sifat terkuat atau terpendam. Kalau di kita mah, karakter mimpi itu disebut lelembut ya. Baru nyampe pintu masuk ke mimpi si Nemo, alias Pulau Mercusuar, Nemo ngerasa ada yang gak beres sama badannya. Ya gimana enggak, soalnya di dunia nyata badannya udah basah kuyup. Hipotermia mungkin. Flip mangku Nemo, tapi mutiaranya jatuh. Flip nurunin Nemo di dekat pintu dan balik buat ngambil mutiaranya. Flip ketangkep Nightmare, tapi berhasil ngelemparin mutiara itu ke si Nemo. Flip gak tahu kayak wafat atau gimana, pokoknya pecah jadi kupu-kupu. Bersamaan di dunia nyata, Philip kayak orang balik lelembutnya dan lompat nolong si Nemo. Nemo sekarang udah sampai ke mimpinya, tapi kaget soalnya udah ada si Green di sana. Tapi Green gak ngapa-ngapain dan malah ngasih tahu si Nemo kalau dia punya mutiara satu lagi. Nemo ternyata pakai mutiara yang tadi supaya Flip bisa balik ke dunia nyata, alias balik lagi ke si Philip. Nemo pun seneng karena dia bisa pakai mutiara yang baru dimuntahin si Pig buat ketemu ayahnya. Di mimpinya, ayah Nemo balik lagi dan ngasih hujangan terakhir. Nemo akhirnya bisa ikhlas sama kepergian ayahnya. Terus dia mau move on dan jagain Philip yang sekarang kata ayahnya bakal liar lagi. Gara-gara lelembutnya udah balik. Di dunia nyata, Nemo yang dari tadi di CPR sama Carla dan timnya akhirnya bisa sadar. Dan Philip langsung baikan sama Nemo. It's Flip. And Philip. Philip and Flip. Philip? Nemo akhirnya menjalani kehidupan seperti anak yang lain. Dan Philip yang jiwa liarnya udah balik lagi, sekarang jadi suka berpetualang dengan si Nemo. Tamat. Film ini mungkin bapuk buat sebagian orang, tapi orang-orang dengan lucid dream pasti relate. Pesan dari film ini adalah jangan berhenti bermimpi, karena dengan bermimpi Anda berarti bisa tidur dengan normal. Jangan coret-coret muka orang tidur, karena lelembutnya bisa susah pulang. Sekian dari Oli, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Bye!